Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibo Mantara, Prodi Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 Mekanika Tanah 1. Jawaban 1A ada salah sebagai berikut. Nomor sampel 1 untuk berat tanah basah dan cetakan 2010, sampel 2 2092, sampel 3 2114, sampel 4 2100, sampel 5 2055. Sampel 1 untuk kadar air 12,8, sampel 2 14,5, sampel 3 15,6, sampel 4 16,8, sampel 5 19,2. Berat isi basah untuk sampel 1 2,13, sampel 2 2,21, sampel 3 2,24, sampel 4 2,23, sampel 5 2,18. Sampel 1 untuk berat isi kering untuk sampel 1 adalah 1,89, sampel 2 1,93, sampel 3 1,94, sampel 4 1,91, sampel 5 1,83. Volume berat kering untuk sampel 1 adalah 2,13, sampel 2 2,21, sampel 3 2,24, sampel 4 2,23, sampel 5 2,18. Berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 3 dengan kadar air 15,6%, maka Y sama dengan 2,23 gram cm kubik. 1B. Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva Pascal terhadap kadar air. Kadar air asumsi untuk sampel 1 12,8, sampel 2 14,5, sampel 3 15,6, sampel 4 16,8, sampel 5 19,2. Berat volume air atau YW sampel 1 0,24, sampel 2 0,28, sampel 3 0,3, sampel 4 0,32, sampel 5 0,35. YZAF untuk sampel 1 adalah 0,21, sampel 2 0,24, sampel 3 0,26, sampel 4 0,27, sampel 5 0,29. Berikut adalah grafiknya. Gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Berikut adalah gambarnya. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara penguji laboratorium dan lapangan. Untuk memperoleh stabilitas tanah dan sifat-sifat teknisnya, dan juga untuk menentukan eksperimental kadar air yang optimal, di mana suatu jenis tanah tertentu akan menjadi paling padat dan mencapai kepadatan kering maksimum. Keterkaitan pengujian laboratorium dan lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Ada 3. Kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Di samping kadar air, faktor lain juga mempengaruhi. Yang mempengaruhi ialah jenis tanah dan usaha pemadatan, tebal lapisan yang dipadatkan, dan alat pemadap. Jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Ekskavator. Pengoperasian ekskavator yang paling efisien adalah menggunakan metode heel and toe atau ujung dan pangkal. Mulai dari atas sampai ke bagian bawah. Bagian atas ekskavator dapat berputar atau revolving unit 360 derajat. Ekskavator mampu mendistribusikan muatan ke seluruh bagian vessel dengan merata. Proses penempatan muatan ke dalam dump truck sulit untuk dibuat merata hingga kadang-kadang bisa miring, sehingga dalam pengoperasian membutuhkan operator yang memiliki sertifikat resmi.
Selain itu, grader juga digunakan untuk membuat kemiringan tanah atau badan jalan atau slope. Juga sering digunakan untuk membuat parit-parit kecil. Blade pada motor grader ini dapat diatur sesuai dengan kehendak operator yang dapat diubah fungsinya menjadi angle dozer, bulldozer, dan tilting dozer. Kompaktor jenis ini biasanya digunakan untuk penggilasan akhir. Maksud fungsi tandem roller compactor ini adalah untuk meratakan permukaan, dan jangan sampai menggunakan tandem roller untuk memadatkan permukaan batuan yang keras dan tajam karena dapat merusak roda. Bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Berikut adalah teori dan grafiknya. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? CBR atau California Bearing Ratio merupakan sebuah perbandingan antara beban penetrasi dari suatu lapisan tanah atau juga perkerasan terhadap bahan standar dilakukan dengan kedalaman serta kecepatan penetrasi yang sama. Nilai yang tertera pada CBR dipakai sebagai dasar perencanaan perkerasan yang terdapat pada timbunan jalan. Jumlahnya tergantung pada beberapa kelas yang diinginkan. Kondisi tanah dasar akan semakin membaik apabila jumlahnya nilai CBR-nya pun semakin tinggi. Namun jika nilai CBR-nya asli rendah, maka konstruksi yang ada di jalan pun akan menjadi mudah rusak. Nilai CBR ini biasa dinaikkan atau ditingkatkan dengan melakukan pemadatan. Tetapi di dalam pelaksanaannya akan mengacu pada nilai yang tertera pada kadar air secara optimum serta berat isi kering secara maksimum. Kualitas daya dukung tanah yang masih asli menjadi salah satu kekuatan yang terdapat pada konstruksi jalan yang menjadi bahan dasarnya. Uji CBR pun dilakukan untuk mengetahui daya dukung dari tanah dasar jalan tersebut. Sedangkan untuk dasar perencanaan perkerasan jalan timbunan yang berikutnya diketahui dengan menggunakan nilai CBR. Nomor 2 bagian 1. 2A. Diketahui SAN GS 2,70 mg per meter kubik. Jawab. Tegangan theta sama dengan 2 dalam kurung 2 dikali YD plus dalam kurung 2 dikali Y1 plus 4 dikali YZ clay sama dengan 2 dikali 1,35 ditambah 2 dikali 1,85 ditambah 4 dikali 2. Hasil adalah 14,4 mg meter kubik. Tegangan air pori adalah 6 mg per meter kubik. Tegangan efektifnya adalah 14,4 kurang 6 2C. Mat naik sampai permukaan tanah. Tegangan total dalam kurung 4 Y1 plus 4 YZ clay sama dengan 4 dikali 1,85 plus 4 dikali 2 sama dengan 15,4 mg meter kubik. Tegangan air pori 88 mg meter kubik. 2D. Tegangan totalnya adalah 17,4 mg per meter kubik. Tegangan air porinya adalah 10 mg per meter kubik. Analisis. Dari berbagai perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin diangkat kedalaman muka air tanah, maka tegangan efektif tanah juga akan berkurang
maka kekuatan tanah juga akan berkurang semakin dalam kedalaman muka air. Tegangan efektif tanah semakin meningkat. Nomor 2 bagian 2. Berikut adalah perhitungannya. Theta sama dengan tegangan total adalah theta sama dengan 10 XY sama dengan 190,3 mg per meter kubik. Tegangan air pori 98 mg per meter kubik. Tegangan efektif 92,3 mg per meter kubik. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan sel cair. Tegangan totalnya adalah 587,12 mg per meter kubik. Tegangan air porinya adalah 147 mg per meter kubik. Tegangan efektifnya adalah 440,12 mg per meter kubik. Beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Dari jawaban A dan B, maka air tanah menjadi 5 meter akan terjadi penambahan tegangan efektif. Hal ini disebabkan oleh tegangan efektif tanah yang awalnya terendam air sedikit menjadi terendam air dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Nomor 3. Berikut adalah nomor 3A. Tinggi tekanan A sama dengan 10, B sama dengan 10 cm, C 10 tambah 5 per 2 sama dengan 7,5 cm, D sama dengan 5, E sama dengan 5. Tinggi elevasi atau tinggi datum ke titik sama dengan min 5. Tinggi energi total HA sama dengan 10 plus min 5 sama dengan 5. HB 10 plus HB adalah 5, HC adalah 2,5, HD sama dengan 0, HE sama dengan 0. Nomor 3 bagian B. Diketahui K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 per meter per detik. H sama dengan 3, NF sama dengan 3, ND sama dengan 8, Q sama dengan K titik K dikali H dikali NF per ND. 5 kali 10 per pangkat min 5 dikali 3 dikali 3 per 8. Hasilnya adalah 1.774.125 tahun. Gaya angkat atau uplift. Sekian dan terima kasih.